Baik Pak ya, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, Masya Allah ya, Alhamdulillah kayaknya hadir semua nih. Pak Muji, yang sakit Pak Muji ya. Terus Mas Bawa mana? Mas Bawa nak? Nggak datang ya? Kan sampean teman dekat ya? Oh datang katanya ya? Ya, paling jauh bukan ya? Ada sini ya? Dari sini. Ya, teman-teman yang berbahagia, mungkin ada yang sakit, Pak Mas Muji. Terus satu lagi Pak Rizal juga tidak ada kabar ya. Nanti memang ada 3 yang belum ada hadir. Namun tetap kita support, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jika mereka sedang memberi ada urusan, maka kita doakan mudah-mudahan dimudahkan ya Pak ya. Kemudian jika ya lagi nggak enak badan seperti Mas Muji tadi kayaknya lagi nggak enak badan, maka kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kembali. Dan terutama kita pula yang hadir di malam hari ini ya, yang sudah menyempatkan waktu ya Pak. Tadi sempat mendung-mendung 5:30 mau maghrib gitu kan, tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Mudah-mudahan sampai pulang nanti jangan hujan dulu ya Pak ya. Enggak apa-apa ya, ada mau pakai mobil ya. Ya subhanallah ya, karena tadi juga saya mau ngisi kajian di Padurenan itu bingung Pak, kalau hujan tuh kan ya pakai motor ya hujan, tapi kalau mobil macetnya ke di Jamrut, ampun ya Pak ya, udah kayak mau ke Cilengsi gitu kan. Jadi tapi tetap syukurin ya. Baik teman-teman yang berbahagia, Masya Allah, kita lanjutkan pembelajaran kita sampai terakhir halaman berapa? 56. 56 berarti hari ini masuk pelajaran 12. Iya. Baik teman-teman yang berbahagia, yang kemarin pertanyaannya Pak Yudi ya, yang betul di surah Al-Qiyamah itu termasuk apa? Alif lam fi'liyah. Ya, alif lam fi'liyah. Dari mana? Dari maknanya. Ya, karena memang maknanya adalah fi'liyah. Ya. Subhanallah, nanti bisa dicari lagi, tapi sepertinya memang tidak banyak, Pak. Tidak banyak. Ya. Baik. Pelajaran sebelumnya adalah alif lam, mengenal alif lam. Ya. Yang pelajaran memang ini sudah dari dulu kita kecil pun ada ya Pak ya. Dan insya Allah tidak perlu di ini, hanya mungkin kemarin saya sampaikan ketika teman-teman membaca Al-Quran dan kemudian berhenti di tengah-tengah ya, tengah-tengah ayat ya, karena memang begitu panjang. Nah ketika ingin memulainya, jika huruf tersebut ada alif lamnya jangan dihilangkan ya. Jangan dihilangkan. Misalkan ini, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Misalkan Bapak wanya dihilangkan, al musyrikina, seperti itu. Alnya dibaca, jangan tahu-tahu musyrikina. Karena kemarin sampaikan alif lam itu begitu begitu bermanfaat atau ada maknanya di kalimat tersebut. Nah, insya Allah kita lanjutkan pelajaran ke-12. Masya Allah, 12, 13, 14, 15, 16. 12, 13, 14, 15, 16. 5 lagi ya Pak? Betul 5? 5 lagi, tapi 5-nya 5 nggak panjang, 5 pendek ya. Ya. Baik, pelajaran ke-12 di halaman 57 ya. Teman-teman yang ada di rumah pun boleh membuka bukunya ya. Iya. Ini sekarang memang saya buka yang online ya Pak, online. Zoom, yang Zoom ya Pak ya. Zoom itu malam Selasa ya. Saya sama duduk di sini tapi sendirian, nggak ada orang. Di hadapan saya banyak teman-teman. Cuma alhamdulillah dari peserta-pesertanya itu bahkan ini lebih luas ya Pak ya. Ada yang dari Sumatera Utara, ada dari Tangerang
gitu. Ya teman-teman tentu dari Facebook kali ya, saya juga kurang tahu beliau ini. Ada juga mungkin di sekitar sini ada Pedurenan, ada Bola Kapal juga ada Pak. Awalnya suruh beli ke sini, saya bilang contohin ada Pak Prince gitu juga orang beliau kemudian katanya jangan, katanya nggak bisa, katanya udah. Yang penting ini. Nah, mudah-mudahan mau online mau offline ya, mudah-mudahan tetap semangat. Pelajaran ke-12, huruf mad ya, bertemu dengan hamzah wasal. Jadi ini pelajaran singkat sebenarnya nih Pak ya. Jadi huruf mad itu ada 3, alif, ya, dan waw. Jika bertemu dengan hamzah wasal. Hamzah wasal itu maksudnya apa Pak? Ya, hamzah wasal itu maksudnya adalah alif yang ada huruf kepala shotnya. Kalau yang ini hamzah apa namanya? Jadi hamzah wasal itu adalah alif yang ada kepala shotnya. Ini hamzah wasal. Alif wasal bisa juga bilang alif wasal atau hamzah wasal. Jadi wasal itu kan artinya menyambung ya. Kalau otomatis ini karena kenapa dinamakan hamzah atau alif wasal? Karena alif ini berfungsi untuk menyambung. Kita buktikan ini. Wastaghfir firhu. Nah ya. Astaghfirhu. Nah, Bapak lihat. Ini hanya untuk menyambung. Was. Bukan waas. Bukan. Gak kelihatan ya Pak RT ya? Kelihatannya. Jadi wastaghfir. Hanya untuk menyambung saja. Atau kalau enggak ya? Atau kalau enggak di lafaz apa sih namanya? Bismillah, iya di Al-Fatihah ayat 2. Misalkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kan di sini ada Bismillahirrahmanirrahim, ya kan Pak? Nah, kemudian kesininya nggak dikasih harokat, hamdulillah. Maka bacanya misalkan disambung gini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi A-nya nggak dibaca kecuali Bapak dari awal. Kenapa baca dari awal? Tapi kalau dari sambung dari basmalah ini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Fungsinya sebagai wasilah saja, ya, wasilah saja, ya, menyambung saja. Nah, bagaimana cara bacanya? Di sini ada 2 cara. Dalam keadaan wasol dan dalam keadaan wakof. Dalam keadaan wasol dan keadaan wakof. Wasol artinya nyambung. Ya kan, makanya hamzah wasol namanya ya. Nyambung, bacaan sambung. Wakof berhenti. Bagaimana caranya? Nanti disebutkan. Jika wasol maka tidak dibaca panjang. Ya, tidak dibaca panjang. Jadi panjang matnya itu tidak dibaca panjang. Namun jika Bapak ingin berhenti, maka harus dibaca panjang. Sini Bapak bisa lihat contohnya. Waqalu, lu itu kan panjang. Menghadapi hamzah wasal atau alif wasal. Maka Bapak kalau berhenti dibaca wasal, waqalul hamdulillahi. Saya ulang ya, nanti kita bersama-sama baca. Kalau dibaca wasol, waqalul hamdulillahi, tidak dibaca panjang. Tidak panjang. Jadi jangan Bapak gini, waqalul. Oh enggak. Baik ya. Kalau dibaca waqaf, di lafaz waqalu, maka lu-nya dibaca panjang, karena alif lamnya yang depan itu Bapak tidak baca, ya, Bapak tidak baca. Jadi misalkan berhenti di waqalu, baik ya Pak ya.
Kita baca bisa dengan dua cara, Pak. Ya, setiap contoh kita baca dua ya. Dua kali. Kita wasal dulu kemudian berhenti. Wa qalul hamdulillahi. Mangga, Pak. Wa qalul hamdulillahi. Kalau berhenti jadi wa qalu. Ya. Yang kedua, wa qalal hamdulillahi. Wa qalal hamdulillahi. Kalau berhenti, wa qala. Mangga, Pak. Wa qala. Kemudian ketiga, wa ma fil ardi. Wa ma fil ardi. Jika berhenti, wa ma fi. Wa ma fi. Tapi pernah berhenti nggak gini? Tapi nggak apa-apa kalau memang Bapak betul-betul darurat ya. Iya, maka Bapak wa ma fi gitu ya. Berhentilah di situ. Cuma jangan ujuk-ujuk al ardi, jangan, karena harus bisa nyambung fil ardi atau wa ma fil ardi. Lanjut ya. Qalul ana ji'ta bil haqqi. Mangga, Pak. Qalul ana ji'ta bil haqqi. Jika berhenti jadi qalu. Fa aktsaru fihal fasada. Kalau urunya panjang. Fa aktsaru fihal fasada. Ulang. Fa aktsaru fihal fasada. Maka jika berhenti jadi baca. Ayo, berhenti di situ jadi hanya panjang. Qulid'ullaha awid'ur rahmana. Mangga. Qulid'ullaha awid'ur rahmana. Di sini ada dua tempat. Qulid'u jika berhenti atau awid'u. Baik ya. Ini kita lanjut. Summa dammarnal akharina. Mangga. Summa dammarnal akharina. Berhenti. Summa dammarna. Baik. Wa 'alaiha maktasabat. Wa 'alaiha maktasabat. Kalau berhenti? Wa 'alaiha ma. Pernah? Enggak. Tapi tetap aja kita pelajari ya. Belum pernah kan belum, bukan enggak ya, belum. Kalau Bapak betul-betul intinya kan gini, kalau udah tahu ini boleh, kan Bapak bisa praktekkan dalam keadaan tertentu gitu kan. Memang sih ketika nanti membahas tentang wakaf ya, tentang wakaf di jilid 2 ini, itu memang nanti ada pembahasan lebih detail insyaallah, ada wakaf kamilah, ada yang ahsan, ada yang qabih, berhenti yang jelek gitu kan, atau nggak boleh berhenti dan seterusnya. Baik, ini sebenarnya pelajaran yang singkat ya, pelajaran 12 ini, tapi intinya Bapak harus paham ini berhubungan ketika Bapak itu berhenti, ya kan? Berhenti. Kalau berhenti kan maaf ya. Jadi Bapak jangan terlalu harus berhenti di tanda wakaf. Nanti kalau satu ayat gak ada gimana? Bapak nggak mau berhenti begitu? Ya nggak bisa. Tetap Bapak baca sesuai dengan nafas. Kemudian Bapak harus bisa berhenti. Dan berhentinya itu kadang-kadang nggak bisa Bapak milih. Kan sesuai dengan nafas. Saya pengen di sini, tapi nggak kuat gimana? Nah, dimanapun Bapak bisa berhenti karena darurat ya tentunya ya, dan harus tahu cara. Nah, di antaranya yang seperti ini. Jadi kan tanggung Pak, waqalul. Jangan sampai gini Pak, berhentinya gini. Waqalul.
Jadi nggak nyambung babnya. Lah gimana nih ya? Nah ini tuh bukan cara berhenti. Seharusnya waqalu. Ya. Waqalu. Karena waqalu maksudnya yang mengatakan tuh lebih dari dua kan? Qala, qalu. Kan kalau bahasa Arab gitu ya. Qala nih. Qala artinya apa? Berkata. Ini qala. Ini berkata berapa? Satu orang. Kalau dua orang? Qala. Ini yang nomor dua tuh Pak. Ini dua orang yang mengatakan. Kalau yang lebih dari tiga? Qalu. Nah ini lebih besar dari tiga. Gitu. Nih, qalu. Nah, sekarang ya kalau nemuin sama nih. Alhamdulillah. Kalau ini Bapak berhenti tentu qol, kan? Kalau ini yang dua tadi qala, berhenti. Kalau ini qalu. Cuma ketika 1, 2, 3 menghadapi ini ada perbedaan nggak? Ada beda nggak? Ada apa? Ada perbedaan sebenarnya cara baca. Kalau ini biasa saja nih. Yang satu nggak apa-apa, biasa saja. Qala alhamdulillah. Adapun yang ini ada perbedaan. Cuma akan dipelajari di buku yang mana. Yang ini. Yang ini. Saya nggak mau sampein sekarang. Ada di sini. Jadi beda cara baca ini dengan kalau ini dua sama, ya ini sama. Tapi bagaimana caranya ada di sini nanti. Kayaknya nanti aja Pak. Biar surprise Pak ya. Baik ya. Tapi intinya adalah ketika Bapak berhenti ya Pak ya, berhenti. Kalau lanjut mah Bapak pasti udah tahu qala. Yang penting Bapak jangan kaget misalkan qala di sini, ini alhamdulillah di sini. Qolal, nah gitu. Jadi jangan qolal. Wah, karena di sini. Makanya membaca Al-Quran itu harus pandangan selalu ke depan. Ini mau dibaca itu udah ada kerekam sini, Pak. Pas dibaca lihatnya udah di sini. Jangan yang berarti di sini. Qola. Nah, akhirnya pas waktu lihat kaget. Oh ternyata ada huruf mati di depannya. Bapak udah bela-belain panjang kan? Qolal. Udah gitu direkam lagi, Pak. Wah, gitu. Hapus. Udah ayat 56 nih. Wah, kan. Kacau balau biasanya. Nah, sekali lagi Bapak kita baca waqalul alhamdulillah dengan dua cara ya. Cara yang pertama di wasal, yang kedua di waqaf. Dengan sesuai apa yang kita pelajari tadi. 1, 2, 3. Waqalul hamdulillahi waqalu. Lanjut. Waqalul hamdulillahi waqala wa ma fil ardi wa ma fi qalul bil haqqi qalu fa'aktharu fiha al-fasada fa'aktharu fiha qul ud'u Allaha wa ud'u Rahmana qul Baik, subhanallah ya Pak ya. Iya, tetap kita baca, nggak apa-apa. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ya. 8, 4 saja. Pak Pirinsa 1 sampai 4 sampai waqalul an. Kenapa? Enggak, Pak. Kalau setelah untuk yang kedua ini kalau di waqaf, tapi terus mau lanjut bacaannya itu gimana ya? Yang nomor berapa? Kalau di waqaf, tapi terus mau lanjut
Oh, harus diulang. Harus diulang dari ayat Dari awal. Oh, dari ini. Iya. Iya. Itu kan berkenaan dengan tata cara memulai. Di sini ini ada namanya, nanti ada pelajaran tentang waqaf dan ibtida. Waqaf dan ibtida. Nah, nih. Waqaf artinya apa tadi? Berhenti. Kalau ibtida memulai. Ya kan pernah yang umroh kan apa tuh waktu mau ke Bukit Sofa, Pak? Baca apa, Pak? Waktu naik Bukit Sofa? Abda'u bima ba'da Allah. Begitu kan? Lupa. Harus diulang, Pak, Kasarwati ini, Pak. Abda'u itu kan, abda'u saya memulai, kan begitu ya, seperti apa yang diperintahkan. Ya, jadi ibtida. Jadi gini, waqaf dengan ibtida itu begini, apa namanya? Berlawanan. Maksudnya gini, Bapak bisa berhenti, mulai ini orang bisa. Atau bisa mengawali, waqafnya orang bisa. Jadi ketika Bapak berhenti, nanti kita akan pelajari di situ bagaimana cara memulainya. Nah, sama memulai juga ada memulai yang sempurna, ada yang memulai yang baik, ada yang memulai yang jelek. Makanya jelek di sini bisa aja mungkin kalimatnya tidak sesuai dengan apa namanya kaidah bahasa Arab. Bisa juga karena maknanya itu dibenci oleh Allah. Contoh mikir ya, di ayat yang bunyinya waqalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Mereka mengatakan bahwa Allah itu miskin. Allah itu fakir, kamilah yang kaya. Berhenti di situ nih. Ternyata Bapak mulai gini. Innallaha faqir. Ini memulainya. Oh, ini sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bapak bilang gini, sesungguhnya Allah itu fakir. Jangan, dari waqalu harusnya. Maksudnya apa? Innallaha faqir itu adalah perkataan. Paham, Pak? Nah, gitu. Jadi jangan mentang-mentang innallaha faqir. Jangan. Itu Bapak maknanya mana? Tapi dari mana? Dari waqalu. Kenapa? Innallaha faqiru wa nahnu aghniya itu ini ucapan ini nih. Makanya waqalunya harus ikutin. Itu namanya ibtidaul qabih, memulai dari hal yang tidak disukai oleh Allah dari segi maknanya. Dan itu sering kita saksikan, mungkin kita juga. Nah, lengkap Pak, insya Allah. Maka 2 jilid kita ini baru kita ke Al-Quran, Pak, biar matang gitu. Ya Pak ya, demikian Pak ya. Tapi ada juga Pak, kalau memang misalkan Bapak tahu ini udah sempurna, lanjut aja. Itu kan contoh ya, misalkan ya ketika Bapak apa sih namanya? Sering mendengar bacaan gini misalnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Terus bacanya dari mana? Biasanya dari hunafa. Ya kan? Sebenarnya nggak perlu hunafa itu ya. Hunaf itu kan jamak dari hanif. Lurus. Itu sifat dari din. Agama yang lurus, langsung saja wa yuqimus sholata. Justru kalau dari hunafa memang enak, tapi rancu. Hunafa yang lurus dan melaksanakan sholat dan seterusnya. Nggak ini. Kalau bisa jangan dari hunafa tadi, dari lahuddina hunafa wa yuqimu, seperti itu. Nah, ada nanti di situ Pak. Makanya nanti kita pelajarin tentang waqaf wal ibtida. Cara berhenti dan cara memulainya. Itu dipelajari oleh kita. Subhanallah. Baik. Ada lagi Pak? Lanjut. Pak Perinsa. 1 sampai 4. Wa qalul hamdulillah. Wa qalu. Lanjut. Wa qalal hamdulillah. Wa qala wa ma fil ardi wa ma fi qalul ana ji'ta bil haqqi qalu. Baik ya. Nah, kemudian Pak Wahyudi mengah fa aktsaru
fiha al-fasada fa'aktsaru fiha ya. Fihanya bukan faktarunya. Iya, kalau dulunya tidak menghadapi hamzah wasal ya Pak ya. Nah. Fa'aktsaru fiha Qulid'ullaha awid'ur rahmana Qulid'u. Lanjut. Summa damarna akharina summa damarna wa 'alaiha maktasabat wa 'alaiha ma. Baik ya. Walaupun mungkin Bapak ini kayaknya nggak mungkin nih alaihama gitu. Ya mungkin Bapak karena nggak pernah. Gitu kan? Iya nggak pernah, tapi bisa juga Bapak ujung-ujungnya wah boleh ini gitu kan ya, boleh di sini bukan sengaja karena memang kepepet. Ya, ya karena kan wa 'alaiha ma itu kan sebenarnya gini ya, Bapak yang penting berhenti di kata yang betul nggak apa-apa, kan kata bisa ma kan kata, fi juga kata, artinya ada maknanya fi kan di ma apa gitu. Yang penting Bapak jangan ini wa 'alaiha mak. Nah ini nggak ada fungsinya mak. Kok mak? Emang ada mak? Karena Bapak ngambil satu huruf depannya gitu. Sama aja maaf nih. Ibtidak juga sama. Nih saya contohin sekalian Pak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Misalkan etok-etoknya ini ayat panjang. Tahu-tahu Bapak bilang ini. Anasrullahi. Anasrullah. Ternyata dari jaa hanya diambil. Nasrul. Kan harusnya nasrullah aja. Tapi A-nya ikut. Ya. Jaa. Ini kayak sebenarnya gede situ ya, Pak. Tapi nanti dah Bapak suruh mindahin sini. Nah. Ini ya, idza misal ini kata-katanya panjang ya. Jaa. Nah. Nasrullah. Nah, kalau berhenti di sini misalkan ya, misal nih. Kan Bapak dari sini aja kan? Tapi Bapak ngambilnya di sini. Anasru enak juga sih. Anasrullahi. Orangnya nggak tahu. Ya udah, wes bisa 12 aja. Tapi kalau Bapak idza jaa, kok hanya diambil satu doang. Lebih baik dari sini nggak apa-apa nih. Jaa nasrullah. Jaa memang jaa itu kan satu kata. Jadi jangan diambil hamzahnya doang. Anasrullah memang cocok dari bahasa kita ya. Anasrullahi. Itu dia Pak. Jadi ketika Bapak berhenti itu juga lihat-lihat ini gitu. Makanya ada sebenarnya Quran yang perkata ya. Ada nggak Al-Quran yang perkata? Saya nggak beli di sini. Nggak beli. Ada yang berkata. Nah, lanjut Mas Indra dari awal lagi Pak. Empat Pak ya. 6 khair Pak. Kemudian lanjut 4 lagi. Fa'aktsaru fiha al-fasada fa'aktsaru fiha qulid'u Allaha awid'ur rahmana. Satu aja yang dicontohin. Qulid'u. Lanjut. Thumma dammarna al-akharina. Thumma dammarna wa 'alaiha maktasabat wa 'alaiha ma. Nah, Masya Allah khair. Lanjut Pak, dari awal lagi ya Pak ya. Wa qalu alhamdulillahi wa qalu wa qala alhamdulillahi
qalul ana ji'ta bil Tak, haqqi taknya pendek, ulang. qalul ana ji'ta bil haqqi Bil haqqi. Nah, qalu baik, masya Allah. Lanjut, Pak Ragil. فأكثروا فيها الفساد قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا Nah, lanjut. ثم دمرنا الآخرين ثم دمرنا وعليها ما اكتسبت وعليها ما. Baik, masya Allah. Lanjut, Mas. Nah. وقالوا الحمد لله وقال الحمد لله وقال وما في الأرض وما في قالوا الآن جئت بالحق قالوا. Baik. Nah, lanjut, Mas Pram. fa'aktsaru fiha fasada Ru-nya panjang. fa'aktsaru fiha fasada Fasada. fa'aktsaru fiha fasada Baik, danya pendek. fa'aktsaru fiha fasada Berhentinya gimana? fa'aktsaru fiha Ru-nya panjang, ulang. fa'aktsaru fiha Baik, lanjut. Kulit Allah awil kulit Allah awil rahmana kulit Allah Kulid. Oh. kulit Allah Nah, lanjut. summa dammarna al-akhirina Nanya nggak boleh panjang, tapi langsung nal gitu. summa dammarna al-akhirina Nanya nggak boleh panjang di belakang. summa dammarna al-akhirina Iya. Kalau berhenti, summa dammarna nah terakhir. wa 'alaiha maktasabat wa 'alaiha ma. Ayo, masya Allah. Khair. Lanjut, Mas Herman. Masya Allah. Ahlan, Mas Herman ya. Ayo, dari awal lagi, Mas. وقالوا الحمد لله وقال الحمد لله وقال وما في الأرض وما في قالوا الآن جئت بالحق قالوا. Baik. Lanjut. Fa'aktsaru fihal fasada Ru-nya kurang panjang, da-nya jangan panjang. Fa'aktsaru fihal fasad. Tapi sa-nya panjang. Panjang ya. Iya, da-nya yang nggak boleh panjang, sa-nya panjang. Nah, ayat. Fa'aktsaru fihal fasada. Baik. Terus kemudian ka-nya nggak boleh mantul ya, Pak ya. Bagaimana kalau berhenti? Fa'aktsaru fihal fa'aktsaru fiha. Masih yang kurang, ru-nya kurang panjang. Fa'aktsaru fiha. Baik, fa'ak jangan mantul. Fa'aktsaru
Fa'aktsaru fiha. Fa'aktsaru. Fa'aktsaru fiha. Runya kurang panjang. Fa'aktsaru fiha. Baik, Masya Allah. Lanjut. Qul id'ullaha aw id'u rahmana. Nah, nanya jangan panjang. Rahmana. Qul id'ullaha aw id'u rahmana. Nah, berarti. Qul id'u. Nah, lanjut. Tsumma damarnal akharina. Ada dua huruf yang dengung dan tidak panjang. Mim, mim. Tapi nggak boleh panjang. Summadam. Baik, nanya langsung sambut lem ya. Ya, baik. Jadi gini, summadam. Baik. Terakhir. Wa 'alaiha maktasabat. Wa 'alaiha ma. Aywa, Masya Allah. Akhir Pak ya. Baik, lanjut Mas Ambar. Wa qalu alhamdulillahi wa qalu wa qala alhamdulillahi wa qala wa ma fil ardi wa ma fi qalul anati bil haqqi qalu. Nah, lanjut Mas Priyo, mana Mas Priyo? فأكثروا فيها الفساد فأكثروا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا ثم دمرنا الآخرين ثم دمرنا وعليها ما اكتسبت. Baik, Masya Allah. Lanjut terakhir Pak Wiwit. Wa qalu alhamdulillahi. Lillahi, ulang panjang. Wa qalu alhamdulillahi. Wa qalu. Nah, Wa qala alhamdulillahi. Wa qala wa ma fil ardi wa ma fi qalul ana ji'ta bil haqqi qalu. baik, Masya Allah Pak ya. Ya ini hanya contoh saja ya Bapak ya. Intinya adalah panjang bertemu dengan hamzah wasol ya. Panjang bertemu dengan hamzah wasol. Maksudnya adalah panjangnya itu dibaca panjang kalau Bapak berhenti. Tapi kalau wasol lanjut maka panjangnya itu tidak boleh dibaca panjang ya. Tapi sebenarnya bagaimana cara membaca agar yang panjang itu seolah tidak hilang? Karena tadi yang kola, kolu sama-sama menghadapi alhamdulillah kan mirip tuh Pak. Qala alhamdulillah, qolal. Terus gimana cara membedakan ini antara kola dengan kola sama-sama menghadapi alhamdulillah? Ada caranya itu jadi dua insya Allah nanti ada. Demikian Pak ya. Ya, tapi kita fokus dengan ini. Ketika Bapak menghadapi panjang, ketemu dengan hamzah wasol, demikian caranya. Nah, lanjut Pak ya. Halaman 58 ya. Yang itu, yang 57 ini fungsinya yang kecil itu buat apa ya? Yang mana? Bulat-bulat ini kan sebelumnya kan nggak ada tuh. Yang kata-kata ini kan banyak yang bulat-bulat kecil. Oh, bulat-bulat kecil. Alif namanya alif, itu namanya sifar mustadir. Jadi sifar kan ada dua. Nanti kita belajar dulu jadi dua juga ya Pak.
Pokoknya ngumpul di jilid 2. Di sana ada namanya sifar. Sifar itu artinya 0. 0. Bapak kalau ngapalin Arab dari mana? Wahidun, isnaini, salah satu. Kenapa nggak dari 0? Kan dari 0, 1 gitu ya. Nolnya nggak pernah kan? Nah, sifar ini. Makanya Bapak kalau begini, asik dapat sifar gitu ya. Dapat 0 maksudnya. Oh, gitu. Dapat 0 katanya sifar. Itu sifar namanya, sifar. Ya. Nah, sifar mustadir, ada mustatil. Mustadir itu artinya sempurna, bulatan yang sempurna. Kalau mustatil asal kata dia tola ya tola itu kan panjang. Jadi bulat yang manjang, bahasa kita lonjong. Kan ada yang lonjong kan? Nggak pernah lihat Ustaz? Ada. Anak Bapak nggak pernah lihat. Nih, yang tadi itu sifar mustadir ini ya. Ada yang mustatil begini, lonjong. Baru bisa ini. Ada yang lonjong, ada yang ini. Yang lonjong contohnya ya di surat Al-Kafirun. Wala ana abidum ma abad. Cek di lafaz ana. Oh di sini aja Pak, nggak usah buka Al-Quran. Hah? Halaman 64. 66 Pak. Ini lonjong seharusnya nih Pak, jangan ini nih. Wah ini lonjong. Lonjong. Wala ana. Ini Al-Qur'annya ada pembahasannya di belakang nih. Cuma bahasa Arab semua. Tuh. Ih, banyak nih, Pak. Tuh. Nih, ta'rifu bihadzal mushaf asy-syarif. Ini pengetahuan tentang sini. Nah, di sini Al-Kafirun. Nah, kalau ini lonjong di Al-Qur'an nih, Pak. Nih. Bentuknya lonjong, ya, punya lonjong ya. Ini sifar apa tadi namanya? Mustadir. Ini kok yang warnanya merah mana sih? Biru. Nih, ini namanya mustadir ya. Sifar mustadir. Ini nama al-mustatil. 6. Nah, fungsinya beda, Bapak. Intinya jelasin yang ini dulu ya, yang sifar mustadir itu. Kalau ada sifar mustadil, huruf itu dianggap tidak ada. Baik wasol maupun wakof. Baik wasol maupun wakof. Kalau wasol kan Bapak nggak baca nih, wakolul, nggak baca kan? Bapak berhenti. Waqalu itu panjang bukan karena alif tapi karena wow. Jadi itu tidak dibaca panjang. Maksudnya tidak dibaca. Jadi Bapak jangan yang memanjangkan alif, bukan alif Pak, bukan alif. Terus kenapa kok ada? Karena memang tulisan sana Arab. Bapak ngilangin diomelin sama orang Arab. Lah iya memang. Ini kenapa? Ini karena memang tulisan dari sana begitu. Gitu. Ya Pak ya. Iya karena memang ada dari sananya. Ditambahin dimanapun tetap nggak bisa. Iya tetap ditulis gitu karena memang itu. Tapi kok dianggap tidak ada gitu. Contoh gini Pak nih ya. 100 bahasa Arabnya apa? Hah? Mi'atun. Tulisannya gimana Pak? Tulisan mi'ah gimana yo? Kalau anak-anak, ayo maju gitu ya. Tulisan mi'ah itu begini Pak, nih, mi'atun. Tuh. Ih jelimet banget Ustaz tulisannya, alifnya hilangnya gitu kan. Domel Bapak sama orang Arab. Tulisannya memang begitu mi'atun. Nih. Begini, ya, pertanyaan Bapak cocok banget Pak. Mi'atun tulisannya begini. Mi'atun, ini alif ngapain Ustaz? Iya memang dari sana begitu. Bapak jangan ngilangin ya. Ini mi'atun tulisannya begini gitu Pak. Udah kayak gini aja deh. Mi'atun. Begini aja ya.
Kan enak ya. Ih, nggak boleh. Ini tulisannya Bapak pakai. Gitu. Jadi paham Pak? Jadi Bapak pertanyaannya, kok ada begitu? Nah ini dari sananya satu. Yang kedua, insya Allah tak pelajari antara sifar mustatil, mustadir. Dan akan Bapak menemui itu di Al-Quran pasti. Cuma nggak ngeh aja selama ini. Ya, makanya saya sering sampaikan, hati-hati, sukun itu bukan sifar. Kan kemarin kan sukun itu ya kepala huruf. Bukan ini, karena itu ada pembahasan sendiri lagi mengenai sifar itu. Baik Pak ya. Nah, pelajaran ke-13. Subhanallah. Hah? Lonjong itu yang lonjong Mustatil. Sekalian. Iya boleh nggak apa-apa lah. Iya biar ada ini ya. Baik, saya ini nih mah. Nih. Nih ya. Ini sama lonjong ya. Ini namanya mustadir. Ini mustatil. Ini juga nggak lonjong banget, nggak kayak gini. Ini mah tulisan saya aja Pak. Tapi Bapak harus beli juga. Jadi gini Pak. Ini ada dua. Nah. Ini juga ada dua keadaan. Keadaan waqaf, keadaan wasal. Jadi huruf yang ada ininya nih, Bapak ketika waqaf atau wasal sama-sama dianggap tidak dianggap. Atau dianggap tidak ada, sama aja ya Pak. Atau artinya tidak dibaca. Nah, ini garis besar. Mau waqaf kayak tadi tuh, waqalul wasol kan nggak orang dibaca, waqalu juga tidak dibaca. Kenapa panjang? Bukan karena alifnya, tapi karena nah begitu. Nah sekarang yang ini waqaf wasol, waqaf berhenti, wasol lanjut. Kalau waqaf dibaca. Kalau wasol tidak dibaca. Nih Pak, waqaf dibaca. Jadi berfungsi, maksudnya alif itu misalkan yang di atas itunya huruf alif ya, itu kan berfungsi. Contohnya ya surat Al-Kafirun. Coba buka ayat Al-Kafirun tadi, surat ayat berapa? Halaman 66. Ayat ke-4. Pertanyaannya sebelum Bapak baca. Ini sebenarnya bukan bundel Pak, ini bulat. Sebenarnya bulat. Ini manjang nih Pak, yang di Al-Qur'an ya. Baik, ini manjang sebenarnya. Ini mungkin cetakannya yang gitu kan. Nah, saya mau tanya Pak. Bapak baca surat Al-Kafirun itu ayat 4. Nih dulu nih. Biasanya baca waqaf apa baca wasol? Baca wasol. Coba Bapak baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wala ana. Nanya panjang nggak? Nih, tidak dibaca, ya kan? Bapak baru ngeh, cuma sering baca. Dari dulunya begitu Ustaz malah gitu ya. Tidak dibaca nih. Bapak nggak baca gini, wala ana enggak kan? Wah, Bapak bisa juga benerin imamnya, wala ana gitu ya. Karena udah bisa ya. Nah, berarti tidak dibaca. Nah, sekarang mungkin saja Bapak waqaf. Mungkin nggak? Mungkin nggak di tempat ini, di tempat lain yang sama-sama. Tapi bisa saja Bapak nih jadi imam misalkan, kan Bapak biasanya nyambung-nyambung ayat nih, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi sambung jadi satu napas. Misal saya mau mencoba, saya jadi imam, saya ayat 1, ayat 2 saya sambung, ayat 3 dan ayat 4 saya sambung. Atau misalkan ya 1, 2, 3, 4 saya sambung, tapi ternyata saya nggak kuat, kemudian berhenti di wala ana.
Maka misalkan ya, qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu. Ini aja udah nggak kuat. Misal Bapak ayat 2, 3, 4 ya. Contoh 3, 4 ya. La a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana. Nah, kalau Bapak berhenti di sini dibaca. Apanya? Alif P. Alifnya dibaca, berfungsi memanjangkan nah. Walaupun Bapak nggak pernah juga Bapak harus tahu dulu. Barangkali nanti pernah gitu ya. Jadi Bapak bacanya adalah wala antum abiduna ma a'budu wala ana. Ini mah contoh di soal kafirun biar nggak nyari-nyari yang ini tebel. Ada di sini banyak Bapak ya, surat Al-Insan ada. Di lafadz qawariro itu juga ada, di lafadz-lafadz lain ada. Intinya Bapak harus tahu, makanya tadi ya, sifat mustatir dengan mustatil bagaimana keadaannya, waqaf, wasal. Kalau ini enak nih, mau waqaf mau wasal tidak dibaca. Ini dibaca ketika waqaf saja, tapi ketika wasal tidak dibaca. Buktinya Bapak sering baca wala ana abidum ma'abattum. Sebenarnya udah ada kaidahnya jika wasol tidak dibaca. Gitu. Cuma memang dulu kan dicekokin, nggak boleh panjang. Begitu ya Pak ya? Ya sampai sekarang begitu. Tapi ditanya, kenapa Pak? Pokoknya dari dulu kayak gitu. Gitu. Baik, sekarang kita belajar Pak. Makanya kalau belajar ya semua harus kita tetap pelajari. Sudah Pak? Masya Allah. Iya nih, sampai jam 9 masih bab 12 ya. Coba kalau Bapak baca sendiri 5 menit orang ada, pasti udah selesai nih. Nah ini 1 jam loh Pak. Masya Allah. Namun tidak mengapa, karena memang jadwal kita sampai jam 10 ya Pak Prisa ya. Kalau bisa udah aduh jangan. Bisa mau kerja ya Pak. Nah, pelajaran ke-13 walaupun separuh kita bahas, yaitu mengenal lafzul jalalah. Lafdu al-jalalah itu lafaz bacaan Allah. Al-jalalah itu kan nama Allah ya. Jadi lafdul jalalah itu maksudnya membaca atau mengenal lafaz Allah. Namanya lafaz Allah. Lafaz Allah ini bisa dibaca dengan 2 cara. Ya. Yaitu tafkhim wa tarkik. Tafkhim dan tarkik. Tafkhim dan tarkik. Tafkhim ini alhamdulillah udah ada ini apa namanya revisi yang buku, ada yang buku lama pasti nggak ada tulisan tafkhimnya. Buku yang lama cetakan di mungkin 2015. Kalau ini udah ada, waktu itu nggak ada Pak, ininya hilang. Subhanallah ya, memang Allah maha sempurna itu memang Allah gitu kan. Kalau manusia mau gimana juga tetap ada yang kurang kadang-kadang. Tafkhim artinya tebal atau taghlidh. Jadi tafkhim itu ya bahasa lainnya taghlidh. Nah ya, jadi bacaan lafaz Allah yang tulisannya miring, tetap miring ya, tapi tetap dibaca panjang. Itu ada yang dibaca tafkhim atau taghlidh. Taghlidh itu artinya besar juga. Taghlidh, ta'zim besar ya. Ada juga yang disebut tarqiq atau takhfif. Khafif kan artinya ringan, tipis. Nah, tafkhim atau tarqiq. Nah, tafkhim bunyinya O. Tafkhim bunyinya O. Kalau tarqiq bunyinya A. Lafaz Allahnya Pak. Nah ya, baik. Ini kedua adalah tarqiq ya tadi ya. Tarqiq.
tipis atau takhfif. Takhfif. Nah, jika dibaca tebal itu jika sebelum lafadz Allah ya, itu di harokatnya adalah fathah atau dhamma. Kalau yang tarkik, jika sebelum lafadz Allah ada huruf yang berharokat kasrah, maka bunyinya O, ini bunyinya A. Allah. Kalau ini billahi, jangan bilo. Bismillahir. Nah, ya kan nggak cocok juga. Tapi saya pernah dengar juga. Coba baca Bismillah. Lah, kok memang nggak pernah baca Bismillah gitu kan? Tuh Bismillah sampai gitu kan. Nah, contohnya adalah banyak nih, kita baca Allahu, mangga Pak. Allahu huwallahu ayatullahi rasulullahi innallaha barakallahu radiyallahu nasrullahi. Jadi semua dibaca O tebal. O juga harus tebal, bukan O yang ada O tipis loh. Coba baca, ada nggak gitu? Masa Allah. Enggak Pak, tipis kan dia O juga, dia O Ustadz, tapi nggak mantep. Masa Allah, Masya Allah. Ya Pak ya? Kan ada ya? Ada. Jadi jangan masa Allah, bukan Allah. Masya Allah ya. Huwallah. Jadi bukan huwallah. Nah, tebalin. Nah, kita baca bersama-sama dari Allahu. Nah, 1, 2, 3. Allahu huwallahu ayatullahi rasulullahi innallaha barakallahu radiyallahu nasrullahi. Nah, satu baris saja Pak. Pak Perinsa sama nggak? Allahu wallahu ayatullahi rasulullahi. Baik, lanjut Pak Wahyudi yang bawah. Innallaha barakallahu radiyallahu nasrullahi. Baik, lanjut Mas Indra. Allahu wallahu ayatullahi rasulullahi. Baik, lanjut Pak. Enggak Pak. Innallaha barakallahu radiyallahu nasrullahi. Baik, khair. Lanjut Pak Saiful. Allahu wallahu ayatullahi. Panjang? Ayatullahi. Iyanya juga panjang. Nah, ayatullahi lanjut. rasulullahi. Nah, lanjut kemudian Pak. Innallaha barakallahu radiyallahu nasrullahi. Baik, lanjut Mas, mangga Mas. Allahu huwallahu ayatullahi rasulullahi. Nah, kemudian Innallaha barakallahu radiyallahu nasrullahi.
Nah, kemudian Mas. Allahu huwallahu ayatullahi rasulullahi. Baik, kemudian Bapak. Innallaha barakallahu radiyallahu nasrullahi. Baik, Masya Allah. Lanjut Mas Ambar. Allahu huwallahu ayatullahi rasulullahi. Baik, Masya Allah. Lanjut Mas Priyo. Innallaha barakallahu radiyallahu nasrullahi. Baik, Masya Allah. Bapak, Pak Wiwit. Allahu wallahu ayatullahi Iyanya panjang, ulang. ayatullahi rasulullahi. Baik, Masya Allah ya. Ini yang dibaca tarqiq. Nah, sekarang yang tafkhim. Maaf, itu yang tadi tafkhim. Kemudian yang tarqiq sekarang ya. Tipis. Tadi disebutkan A. Alhamdulillahi. Mangga Pak. Alhamdulillahi Billahi. billahi Biidnillahi. biidnillahi Min indillahi. min indillahi Bismillahi. bismillahi Fi dinillahi. fi dinillahi Sabilillahi. sabilillahi Anillahi. anillahi. Baik, baca bersama-sama. Alhamdulillahi billahi biidnillahi min indillahi bismillahi fi dinillahi sabilillahi anillahi. Baik. Baik, ini saya tidak baca satu persatu, langsung saja di halaman 59. Ini anak evaluasi, berarti saya Bapak langsung baca ya. Pak Prinsa, baris pertama, kanan dan kiri. 6. Man amana billahi fas'u ila dzikril Fas. Au apa au? Fathah. fas'au ila dzikrillahi. Baik, sekarang pertanyaannya, au-nya panjang atau pendek? Panjang atau tidak, Pak? Panjangnya di mana? Wow. Kalau kan panjang karena doma. Waw memanjangkan doma, bukan memanjangkan fathah. Jadi ini namanya bacaan lin. Ingat nggak Pak? Bukan panjang, ya kan? Bukan panjang. Kalau panjang itu ainnya doma. Ya. Kalau ini au nggak boleh panjang. Jadi fas'au bila. Lagi Pak. Fas'au ila dzikrillahi. Baik, lanjut Pak Wahyudi yang kedua. Innakala rasulullahi fattaqullaha wa ati'uni. Lanjut, 3 Pak. Wa qala alhamdulillahi wallahu ya'lamu israrahum. Baik, Masya Allah. Lanjut Bapak. Liyaghfira lakallah yadullahi fawqa aydihim. Ayo, khair. Lanjut Bapak. Wallahu yu'ayyidu binasrihi. Yu'ayyidu. Wallahu yu'ayyidu binasrihi
lanjut. Anni Rasulullahi ilaikum. Ani panjang tidak? Anni Panjang tidak ani? Panjang. Karena apa? Karena ya. Iya. Dengung dulu. Anni Rasul. Belum panjang. Anni. Nah, Anni Rasulullahi ilaikum. sunya belum panjang. Anni Rasul. Ninya panjang dulu, Pak. Jangan dirubah. Kalau yang udah betul jangan dirubah. Ani Anni panjang. Anni Rasulullahi ilaikum. Baik, masya Allah ya. Baik, coba masih ingat gak bapak-bapak sekalian, kalau huruf mad kemarin kan belajar di pelajaran berapa itu mad dan lin, masih ingat? Mad dan lin. Huruf lin itu dua huruf dari huruf mad, yaitu huruf waw dan ya. Nah, penggunaan waw dan ya, untuk mad dan lin masih ingat? Kalau lin ada sukunya atau enggak? Tidak. Hah? Kalau ya Pak, ingat gak? Itu jelas lah. Hah? Pertanyaannya coba, yang ada itu, yang ada sukunya itu yang buat panjang atau buat lin? Hah? Panjang apa lin? Ya memang kalau nggak panjang ya lin gitu. Sebenarnya gampang, lihat aja di sini Bapak kayak fas'au tadi yang Bapak baca itu kan lin ada, berarti yang nggak ada panjang. Coba yang Bapak baca tadi li ini ada nggak? Nggak ada. Berarti ini panjang, ia berfungsi panjang jika tidak ada sukunnya. Kalau ada sukunnya berfungsi sebagai lin. Ada contohnya dua-dua ini. Jadi sebenarnya ini Pak rangkuman sebelum juga. Gitu Pak ya. Ya itu kelalen ya Pak ya, kelalen. Udah. Nah, jadi Bapak baca anni. Nah, ya. Lanjut Pak. Wa annal masajida lillahi alladina Pakai zal. alladina an'amallahu alaihim. Nah, jadi pakai zal, jangan pakai dal Pak ya. Alladzi, bukan alladzi. Zi, pakai za ya. Alladzina an'amallahu alaihim. Alaihim. Nah, ini lin bacaan ya. Ayo, lanjut. Mas. Fi dinillahi afwaja. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, masya Allah. Khair. Lanjut, Bapak. Aminu billahi wa rasulihi. Wallahu bima ta'maluna khabirun. Baik, khabirun. Kemudian, Mas. Wa'tasimu billahi wa ilallahi turja'ul umuru. Baik, masya Allah. Ya, lanjut, Bapak. Man amana billahi. Masih ada yang keliru? Man amana billahi. Ayo, masya Allah. Muntas, lanjut. Fas'au ila dzikrillahi. Ayo, masya Allah. Hai, lanjut Pak Ambar. Innaka rasulullahi fattaqullaha wa ati'uni. Ayo, khair. Lanjut Mas. Wa qala alhamdulillahi wallahu ya'lamu israrahum. Nah, Pak Wiwit. Liyaghfira lakallah yadu'ullahi fa'uqa aydihim
Bisa diulangi lagi? Yadullahi fawqa aydihim. Fauqa. Naam. Baik, sudah semua? Wah, coba kita baca terakhir buat kesimpulan dari awal man amana billah sampai dengan akhir. Mangga Pak, 1, 2, 3. Man amana billahi fas'au ila dzikrillahi innaka rasulullahi fattaqullaha wa ati'uni wa qala alhamdulillahi wallahu ya'lamu israrahum liyaghfira lakallahu yadullahi fawqa aydihim wallahu yu'ayyidu binasrihi anni rasulullahi ilaikum wa annal masajida lillahi alladhina an'ama Allahu alaihim fi dinillahi afwaja wallahu ya'lamu ma tasna'una aminu billahi wa rasulihi wallahu bima ta'maluna khabirun wa'tasimu billahi wa ilallahi turja'ul umur. Masya Allah, Pak ya. Baik, latihan evaluasi 59 ini sebenarnya gabungan dari apa tadi? Terutama di materi ini ya, mengenal lafaz Allah, namun juga dari tadi yang tadi Bapak pelajari halaman 57, pelajaran 12 juga ada di sini kan. Wa qala alhamdulillah ada tadi. Kemudian juga alif lam juga di sini ada. Ya. Dan pelajaran-pelajaran yang lain sampai dengan tadi bahkan mengenai apa namanya? Mad dan lin itu juga sudah kita pelajari, subhanallah. Intinya adalah faktor kebiasaan Bapak. Memang kita punya dua target, benar dan lancar. Benar dan lancar. Benar karena kita mempelajari kaidah-kaidahnya, lancar karena Bapak sering baca. Jadi kalau udah belajar nggak pernah baca, ya coba aja. Ya, baca Al-Fatihah aja mungkin grandet ya Pak. Kenapa? Karena nggak pernah dibaca. Ya, kenapa Al-Fatihah wes lancar di luar kepala kayak Bapak kalau naik mobil sambil nengok belakang aja? Karena sering. Ya kan, coba kalau yang pertama, ya, mau mencet apa nih? Gitu. Mencet apa? Sama ketika Bapak baca Al-Quran tuh ada panjang kah? Ada dengung kah? Bapak tuh kaget awal-awal itu. Tapi kalau sering baca, insya Allah kita akan dilancarkan. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah, pelajaran 13 ya. 14, 15, 16, Masya Allah 3 pelajaran lagi. Mungkin yang kita pelajari 2 lagi. Karena yang 16 itu praktek. Ya, praktek itu kita langsung gabungkan dengan jilid 2. Jilid 2 udah punya semuanya kan Pak? Iya, harus punya gitu kan. Baik, jilid 2 kalau bisa nanti didampingi dengan mushaf Al-Quran. Ya kalau nggak ada di sini juga ada insya Allah. Ya, kalau dari rumah juga nggak apa-apa. Biar nanti lebih ini ya, didampingi dengan Al-Quran kalau udah jilid 2 nanti. Karena mungkin ada teorinya banyak sekali kalau di jilid 2, praktiknya sedikit, tapi saya akan seimbangkan dengan prakteknya. Nah, ada pertanyaan Pak? Belum ditutup? Mengenai apa yang kita pelajari? Baik, kalau tidak ada, maka mudah-mudahan pertemuan malam ini kita mendapatkan keberkahan ya Pak ya. Dan mohon maaf karena memang waktunya segini. Dan mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan, ini kan sebenarnya Ramadan nih Pak ya. Ramadan nanti ya masih itu gimana, apa memang bentuknya on praktek, tapi kalau pembelajaran lewat online juga bisa kalau mau gitu kan. Jam berapa Ustaz? Jam 10 malam. Wah udah liar-liar gitu ya. Baik, kita akhiri dengan doa untuk menutup majelis Pak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.